Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah Putri Abdullah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar semester 7. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai program mengajar dari rumah yang diadakan oleh Kemendikbud itu sendiri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan ulasan saya mengenai kebijakan dari Kampus Merdeka. Menurut saya, karena Kampus Merdeka ini merupakan eh, merupakan kerjasama dari Menteri Pendidikan beserta Menteri Kebudayaan. Menurut saya itu merupakan kerjasama yang cukup epik, dikarenakan para mahasiswa berkemungkinan untuk bisa mengasah skillnya dalam kampus Merdeka. Utamanya pada anak muda di zaman sekarang yang masih belum diberi kesempatan untuk merasakan bangku perkuliahan, alangkah lebih baiknya jika mereka masuk di kampus Merdeka ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai latar belakang saya mengikuti program MDR ini atau program mengajar dari rumah. Awalnya saya mengetahui berita ini yaitu dari teman saya yang kuliah di Jawa. Berhubung saya kuliah di Sulawesi Selatan, beliau mengirimkan saya link. Terus saya bertanya, ini link apa? Nah, beliau menjelaskan saya bahwa link ini merupakan program dari Kemendikbud yang memungkinkan kita untuk sebagai mahasiswa bermanfaat kepada orang lain. Nah, saya semakin penasaran mengenai hal tersebut. Olehnya itu saya semakin mencari tahu mengenai kegiatan ini. Awalnya saya sempat tidak percaya, bahkan saya hampir mengabaikannya. Namun, teman saya yang lain juga menginfokan mengenai info ini. Nah, pikiran saya, oh iya ya, ini kan lagi masa COVID. Kita sebagai mahasiswa, kontribusi apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat sekitar kita? Olehnya itu, saya mengkuatkan tekad saya untuk ikut program ini. Berhubung di daerah saya perkembangan COVID mulai meningkat, olehnya itu saya sebagai mahasiswa ingin menjalankan program mengajar dari rumah ini. Oke. Dengan begitu, saya menerima tawaran dari teman-teman saya dan ikut menjalankan program ini. Sasaran yang saya sasaran murid yang saya akan ajar yaitu adik-adik kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Selebihnya mereka bisa join, akan tetapi mereka harus menyesuaikan dengan adik-adik yang lainnya. Kebetulan di sekitar rumah saya, yaitu di Kota Pangkep, Kabupaten Pangkep, Kecamatan Pangkajene, Kelurahan Tumampuah, RT 2 RW 6. Alhamdulillah banyak anak-anak, namun ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya berekspektasi terlalu tinggi bahwa mereka pasti dengan mudah akan
ikut dengan kegiatan ini. Ternyata cukup sulit. Lainnya itu saya melakukan pendekatan kecil-kecilan. Hal yang pertama saya lakukan yaitu saya memanggil sepupu saya. Kebetulan sepupu saya juga merupakan tetangga saya. Mereka 3 bersaudara. Saya berusaha untuk memikat hati mereka supaya bisa ikut join di kegiatan ini, supaya bisa ikut menjadi siswa di kegiatan ini. Nah, alhamdulillah mereka tertarik dan alhasil teman-temannya mereka juga ikut tertarik. Namun itu berlaku hanya pada 1-2 hari. Nah, saya bertanya pada diri saya sendiri bahwa kok bisa sih mereka bertahannya 2 hari doang? Nah, saya sempat curhat ke teman saya, bilang, program kamu gimana? Lancar nggak? Katanya nggak lancar juga. Nah, ternyata teman saya ini awalnya juga programnya tidak lancar, namun setelah ia mengganti metode yang ia ajarkan, pada akhirnya dia langsung kegiatannya langsung lancar. Anak-anak berbondong-bondong untuk ikut program ini. Nah, saya berpikiran bahwa sepertinya yang bermasalah dari pengajaran saya itu metodenya. Metodenya. Olehnya itu saya mencoba untuk mengganti metode saya dalam hal mengajar. Yang awalnya metode saya hanya memakai metode yang flat, menjelaskan, terus adik-adik disuruh untuk menjawab pertanyaan saya. Akhirnya mereka bosan. Nah, karena saya sadar bahwa anak-anak itu sifatnya di umur mereka yang segitu sifatnya itu gampang bosan. Oleh karenanya, saya mengubah metode saya menjadi metode yang lebih menarik pada anak-anak. Ya, saya menggunakan metode dicampur dengan bermain game yang intinya yang bisa menarik perhatian mereka. Tapi sebenarnya tergantung dari pelajaran apa yang saya ajarkan. Kebetulan saya mengajarkan 5 mata pelajaran. Yang pertama, bahasa Inggris. Mengapa saya mengajarkan bahasa Inggris? Karena saya sendiri merupakan mahasiswi jurusan pendidikan bahasa Inggris. Saya sangat excited dengan bahasa Inggris. Jadi saya ingin mentransfer ilmu-ilmu saya ke adik-adik saya, ke mereka. Nah, selanjutnya yaitu matematika. Namun saya hanya mengajarkan mereka matematika dasar, mengingat umur mereka sekitaran 7-12 tahun. Jadi mungkin jika mereka dikasih yang terlalu rumit, mereka akan kewalahan. Setelah matematika, saya juga memberi mereka bahasa Indonesia. Mengapa saya memberikan bahasa Indonesia? Karena di daerah kami masyarakat dominan memakai bahasa daerah. Bahkan bahasa Indonesia kami bisa dibilang cukup cukup sangat-sangat sedikit. Maksudnya orang yang menggunakan bahasa Indonesia secara baku di daerah kami sangat sedikit. Nah, jadi ketika anak-anak masuk ke dunia pendidikan dan menggunakan bahasa Indonesia, mereka akan kewalahan. Olehnya itu saya mengajarkan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, saya tak lupa untuk mengajarkan mereka mengaji. Karena dominan dari daerah kami adalah mayoritas Muslim, maka saya juga mengajarkan mereka mengaji.
eh, untuk mengajar mengaji saya menerapkan metode Iqra. Biasanya kalau mengaji saya ajarkan mereka setelah salat maghrib, karena setelah salat maghrib sembari menunggu isya saya sambil mengajarkan mereka mengaji. Dan yang terakhir saya mengajarkan mereka menggambar. Nah, ternyata dari sebanyak 5 mata pelajaran yang saya ajarkan, dapat saya simpulkan bahwa mereka begitu menyukai mata pelajaran menggambar. Terbukti, setiap saya mengumumkan bahwa besoknya kita akan belajar menggambar, saya melihat antusias mereka untuk datang esok harinya mereka sangat bersemangat. Nah, lain halnya ketika saya mengumumkan besok kita belajar matematika. Nah, besok yang datang biasanya cuma 2. Jadi, bisa saya katakan bahwa jumlah siswa yang datang biasanya sesuai dengan kegemaran mereka dalam mata pelajaran tersebut. Nah, disinilah tantangan saya, bagaimana saya supaya siswa-siswa yang tidak menyukai matematika, tidak menyukai bahasa Inggris, tetap datang pada saat pembelajaran tersebut. Bahkan suatu hari saya pernah untuk supaya mereka datang, saya mengangan-angankan mereka bahwa saya akan memberikan mereka hadiah. Alhasil, mereka benar datang. Dan saya rasa itu merupakan metode yang cukup menarik agar mereka tertarik untuk bisa datang di pertemuan selanjutnya. Ya, hadiahnya tidak terlalu besar, anggaplah gula-gula, tapi mereka sangat-sangat tertarik mengenai hal itu. Hitung-hitung sebagai apresiasi dari mereka belajar. Oke, selanjutnya mengenai setelah sebulan lebih saya mengajar mereka, alhamdulillah ada perubahan. Dari yang mereka belum mengenal abjad bahasa Inggris, pada akhirnya mereka sudah bisa. Dari yang mereka belum bisa untuk menghitung dengan menggunakan bahasa Inggris, akhirnya sudah bisa. Saya merasa sebagai pengajar begitu terharu atas keberhasilan mereka. Ya, walaupun tidak 100% murid yang saya ajar berhasil, namun adalah beberapa yang memang pencapaiannya itu luar biasa. Karena seperti yang kita tahu bahwa setiap murid itu mempunyai kapasitas otak yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Olehnya itu saya tidak memaksa mereka untuk mencapai apa yang saya inginkan. Nah, dengan adanya program MDR ini, program mengajar dari rumah, adik-adik belajar begitu bersemangat. Yang awalnya hanya belajar ketika guru sekolah mereka datang ke rumahnya. Nah, dengan adanya program ini, selain dari guru mereka datang ke rumahnya, mereka juga belajar bersama kami para mahasiswa yang mengajarkan mereka, yang menjalankan program MDR ini. Terbukti dari salah satu orang tua dari murid yang saya ajar yang mengatakan bahwa saya sangat bersyukur ketika ada mahasiswa yang dengan sukarela mengajarkan kepada anak-anak kami ilmu yang seperti ini. Wah,
Saya mendengarnya begitu terharu. Alhamdulillah jikalau ini sangat bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.